Muhammad Soeharto merupakan salah seorang pria Jawa yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Pak Harto lahir di Dusun Kemusu, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 silam. Pak Harto dilahirkan dari sebuah keluarga Jawa yang sederhana. Ayahnya bernama Kertorejo alias Wagio alias Panjang alias Kertosudiro dan ibunya bernama Sukira. Sebagai seorang pria Jawa, Pak Harto menganut filsafat Jawa dalam menjalani hidupnya. Pak Harto juga menjalankan sejumlah tradisi Jawa yang dipercayainya. Berikut ini tradisi Jawa yang dianut mantan penguasa Orde Baru itu. Gemar bertapa. Soeharto adalah penganut setia tradisi leluhurnya. Karenanya, tak heran jika Pak Harto menggunakan filosofi Jawa dalam kepemimpinannya. Dalam buku Dunia Spiritual Soeharto, diceritakan Pak Harto banyak mengunjungi tempat-tempat keramat untuk bertapa. Ritual itu dilakukan Pak Harto untuk mempertahankan posisinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia saat itu. Tempat-tempat spiritual itu, beberapa di antaranya adalah Padepokan Langlang Buana Gunung Srandil di Cilacap, Kaligarang, Sampangan Semarang, Makam Pangeran Purbaya di Desa Maguwaharjo, Berbah, Sleman, dan lain-lain. Masyarakat di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Cilacap, mengaku sering melihat rombongan kepresidenan yang dipimpin Pak Harto mendatangi tempat pemujaan Jambe Pitu yang terdapat di desa tersebut. Penguasa Orde Baru ini selalu datang didampingi seorang guru spiritual kepercayaannya yang berasal dari Semarang yang bernama Romo Dian. Pecinta keris pusaka, sebagai pria Jawa, Pak Harto sangat mencintai benda-benda pusaka. Dalam buku misteri Pusaka-Pusaka Soeharto, karya Ki Juru Bangun Jiwo, diceritakan Pak Harto sangat mencintai benda pusaka. Keris menjadi pusaka yang paling berarti bagi Pak Harto. Makna pusaka keris sebagai piandel dan diwujudkan dalam sifat kandel. Piandel artinya bahwa keris merupakan sebuah keyakinan akan sebuah harapan, doa, dan cita-cita yang ditorehkan dan disimpan untuk diteruskan kepada anak cucunya. Soeharto juga meyakini keris melambangkan pentingnya keprihatinan dalam kehidupan ini, sehingga anugerah yang turun bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi keturunannya. Tidur di tritisan luar rumah. Soeharto dikenal sebagai seorang presiden Indonesia yang mempercayai dunia mistis. Sejak kecil, Pak Harto sudah mempelajari spiritual, salah satunya dari ayah tirinya, Atmo Pawiro. Salah satu ilmu spiritual yang dijalankan Pak Harto adalah tidur di tritisan atau di bawah ujung atap di luar rumah. Pak Harto juga rajin menjalankan puasa Senin Kemis. Pada masa itu, saya ditempa mengenal dan menyerap budi pekerti dan filsafat hidup yang berlaku di lingkungan saya, mengenal agama dan tata cara hidup Jawa, kata Soeharto dalam biografi Soeharto. Pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang ditulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH. Sebagai pria Jawa, Pak Harto benar-benar menghayati soal penghormatan terhadap harmoni dan keselarasan hubungan antara manusia dan alam semesta. Dekat dengan ilmu kebatinan. Selain menyukai benda pusaka, Pak Harto sangat mempercayai dunia kebatinan. Pak Harto percaya hubungan manusia harus harmonis dan selaras dengan alam semesta. Dalam buku biografi Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang ditulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH,
penguasa Orde Baru itu mengakui kedekatannya dengan ilmu kebatinan. Namun, jenderal besar itu menampik jika ilmu kebatinan disamakan dengan kleni. Menurutnya, ilmu kebatinan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan peninggalan nenek moyang kita, ilmu kebatinan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan batin kita kepadanya. Orang kadang-kadang salah kaprah mengira ilmu kebatinan itu ilmu klene, kata Soeharto.